Mengidentifikasi bakteri gram negatif. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam mengidentifikasi bakteri gram negatif: ose bulat, ose lurus, korek api, objek las, bunsen dan spiritus, sampel bakteri, tabung reaksi, dan kapas. Objek las disterilkan dengan menggunakan spiritus maupun alkohol, kemudian dibingkai agar mempermudah dalam perataan bakteri. Objek las disterilkan kembali dengan nyala api. Dalam mengambil sampel bakteri cair digunakan ose bulat. Ose bulat disterilkan dengan dipijarkan di nyala api. Sampel bakteri diambil satu ose, kemudian langsung diratakan di objek las yang sudah dibingkai tadi. Ose bulat harus disterilkan kembali dengan dipijarkan di nyala api. Dilakukan fiksasi agar membunuh bakteri tanpa merubah bentuk bakteri. Selanjutnya adalah pengecatan gram. Objek las digenangi dengan gram A sampai seluruh permukaannya tergenangi dengan baik, kemudian ditunggu 2-3 menit. Selanjutnya langsung ditimpa dengan cat gram B, ditunggu 40 detik, dan langsung dibilas. Dibilas dengan menggunakan air mengalir secara tidak langsung. Dilakukan dekolorisasi atau pelunturan dengan menggunakan gram C yang merupakan alkohol atau etanol. Selanjutnya objek las digenangi dengan gram D yang merupakan cat lawan, ditunggu 2-3 menit. Pengecatan gram ini bermanfaat untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Teknik ini dapat membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu gram positif dan gram negatif. Setelah diamati dengan mikroskop, didapatkan bakteri berwarna merah yang merupakan bakteri gram negatif. Dilakukan inokulasi untuk bakteri gram negatif menggunakan media McConkey agar plate atau media MC. Pada media MC mengandung zat inhibitor garam empedu atau bile salt yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri gram positif, namun menumbuhkan bakteri gram negatif. Pada inokulasi ini digunakan metode goresan, yang dimana metode goresan ini bertujuan untuk mendapatkan koloni bakteri yang terpisah. Ose disterilkan dengan cara dipijarkan di nyala api. Sampel bakteri diambil menggunakan ose yang sudah steril, kemudian langsung digoreskan pada media MC sesuai dengan ruang sketsa yang sudah digambar sebelumnya. Ose disterilkan kembali dengan cara dipijarkan di nyala api. Hasil inokulasi diinkubasi dengan suhu 36 derajat Celcius selama 24 jam. Inkubasi dengan suhu 36 derajat Celcius bertujuan agar bakteri dapat bertumbuh secara optimal. Mempersiapkan alat dan bahan, yang pertama ada korek api, lampu bunsen dan spiritus, hasil inokulasi secara goresan, ose bulat dan ose lurus, media PAD, media sitrat, kemudian media SIM, selanjutnya ada media urea yang warnanya lebih orange, ada media KIA atau TSIA. Kemudian ada media gula-gula, yang pertama ini ada maltosa, laktosa, selanjutnya ada glukosa yang di dalamnya ada tabung durhamnya, selanjutnya ada sakarosa, dan yang terakhir ada deret gula manitol.
Selanjutnya juga dibutuhkan NaCl 0,9% steril dan ada media MR dan VP. Dilakukan pengecatan gram kembali untuk memastikan bahwa bakteri yang diamati benar-benar merupakan bakteri gram negatif. Pembuatan preparat sama seperti pembuatan preparat di hari pertama, namun yang membedakan pembuatan preparat di hari kedua ini adalah menggunakan NaCl 0,9% steril. Penggunaan NaCl 0,9% steril ini dikarenakan sampel bakteri yang diambil merupakan hasil inokulasi pada media MC yang merupakan media padat. Selanjutnya dilakukan pengecatan gram seperti pada hari pertama. Bakteri gram negatif adalah jenis bakteri yang tidak mempertahankan zat pewarna kristal violet selama proses pewarnaan gram. Hal ini menyebabkan mereka berwarna merah muda atau merah saat dilihat di bawah mikroskop. Sedangkan pada bakteri gram positif akan berwarna ungu. Perbedaan pewarnaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur dinding sel pada kedua jenis bakteri tersebut. Pada bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang lebih kompleks daripada bakteri gram positif. Dan pada pengecatan gram, bakteri gram negatif akan berwarna merah, sedangkan bakteri gram positif akan berwarna ungu. Dan setelah diamati dengan mikroskop didapatkan warna bakteri merah, bentuk batang dan susunannya tersebar. Hasil pengamatan mikroskopis hari kedua menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Selanjutnya dilakukan uji biokimia dengan diinokulasikan ke media uji biokimia yang terdiri dari triple sugar iron agar atau TSIA, sulfite indol motility atau SIM, media urea, media sitrat, media methyl red Voges Proskauer atau MRVP, kemudian media gula-gula yang terdiri dari glukosa, manitol, maltosa, laktosa, dan sakarosa. Uji biokimia ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi mikroorganisme khususnya bakteri. Uji ini melibatkan reaksi kimia spesifik yang dihasilkan oleh enzim-enzim bakteri terhadap substrat tertentu yang kemudian menghasilkan produk yang dapat dideteksi secara visual. Dilakukan inokulasi pada media KIA atau TSIA secara zigzag. Tujuan inokulasi pada media TSIA agar yaitu untuk mengetahui sifat fermentasi, produk H2S, dan gas. Selanjutnya adalah media SIM, digunakan untuk mengetahui produksi H2S, indol, dan motilitas atau pergerakan suatu bakteri. Media selanjutnya adalah media urea. Uji urea terhadap isolat bakteri menunjukkan sebagian kecil bakteri dapat menghidrolisis urea dengan enzim urease.
Selanjutnya, inokulasi pada media sitrat. Uji sitrat terhadap isolat bakteri akan menunjukkan hasil negatif bila bakteri tersebut tidak memfermentasikan asam yang ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna pada medium tetap berwarna hijau. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Dan yang selanjutnya adalah media MR dan VP. Media MR VP digunakan untuk mengetahui sifat bakteri, memproduksi asam dengan tes MR, dan memproduksi asetil metil karbonil dengan tes VP. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Selanjutnya adalah media PAD. Hasil positif pada uji PAD ini ditandai dengan berubahnya warna media yang semula berwarna kuning menjadi hijau. Selanjutnya adalah menginokulasi pada media deret gula. Secara umum, bakteri memfermentasi beberapa karbohidrat tertentu dan penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri. Pada gula glukosa, untuk melihat terjadinya fermentasi gula glukosa menjadi asam. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. Selanjutnya adalah dengan media gula maltosa. Hasil positif akan menunjukkan perubahan warna media dari merah menjadi semburat kuning karena terjadi fermentasi gula maltosa menjadi asam. Selanjutnya adalah menggunakan media gula sakarosa. Hasil positif akan terlihat jika terjadi perubahan warna media dari merah menjadi kuning, yang berarti bakteri memfermentasi gula sakarosa. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Selanjutnya adalah menginokulasi pada media gula laktosa. Hasil positif akan ditandai dengan perubahan warna yang berarti bakteri memfermentasi gula laktosa. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. Dan yang selanjutnya adalah inokulasi pada media gula maltosa.
Hasil positif akan ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna media. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri memfermentasi gula maltosa. Berikut hasil media yang sudah diinokulasi dengan bakteri dan selanjutnya akan diinkubasi. Inkubasi semua media yang telah diinokulasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Hasil uji KIA atau TSIA menunjukkan hasil positif ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna. Pada media SIM tidak terbentuk H2S. Uji urea menunjukkan hasil positif ditandai dengan perubahan warna media. Uji sitrat positif ditandai dengan perubahan warna semburat biru. Kemudian ada hasil dari media MR. Hasil pada media VIP. Hasil uji PAD positif ditandai dengan adanya perubahan warna media. Hasil uji glukosa positif. Hasil uji gula manitol positif. Kemudian uji gula maltosa menunjukkan hasil positif ditandai dengan perubahan warna pada media. Hasil uji laktosa menunjukkan hasil negatif. Dan uji pada gula sakarosa menunjukkan hasil negatif. Pada uji KIA atau TSIA, negatif gas karena tidak ada bagian yang kosong pada media, dan tidak ada H2S karena tidak terbentuknya warna hitam pada media. Pada uji SIM, H2S negatif, motil positif, dan indol positif. Hasil uji urea adalah positif. Hal ini terjadi karena bakteri memfermentasikan kristal urea. Hasil uji sitrat positif. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri dapat metabolisme sitrat dan menghasilkan senyawa basa. Hasil MR positif. Bakteri memecah glukosa menjadi asam dengan adanya indikator methyl red dan akan menyebabkan media menjadi merah. Hasil uji dari media VIP negatif karena tidak terjadi perubahan warna. Hasil uji pada media PAD positif.
karena penilalanin pada media akan dideaminasi oleh bakteri menjadi penil pirufat yang akan bereaksi dengan FeCl membentuk warna hijau. Pada uji gula glukosa menunjukkan hasil positif, ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning, dan terdapat gas di dalam tabung Durham. Pada deret gula manitol ditunjukkan hasil positif dengan tertampaknya semburat kuning pada media. Hasil positif pada deret gula maltosa menunjukkan bahwa bakteri dapat memfermentasi gula maltosa. Hasil negatif dari uji laktosa menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memfermentasi gula laktosa. Dan hasil negatif dari media sakarosa menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memfermentasi gula sakarosa. Hasil analisis menggunakan tabel uji biokimia bakteri gram negatif batang.